tidak ada sengsara. Atau dekat orang yang dia kita kuat, orang yang dia kita apa kuat, maka di perjalanan karena kita maninya, pada tahun di jalan itu banyak ya kita, ya pakai sawah ini preman-premannya, tapi karena ditemaninya ya, pasti preman-preman yang lainnya kenapa? Takutan dan aku selamat. Kenapa? Ditemani orang yang kuat. Padahal kekuatannya sahabat. Maka anu kita pikirkan dengan sedalam-dalamnya, awal manusia aja kita tenang, tak kalah dekat dan ditemaninya. Maka mestinya tak kalah kita didekatkan oleh Allah Ta'ala, maka kita pasti tenang dan nyaman selalu. Ada di hidup jadi kita ngaliknya. Paling kurang aja mau melihat ngalik, baginya apa? Nyaman. Baginya apa? Senang. Baginya apa? Bahagia. Nah makanya apa? Ala awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa? Ia dekat. Ada sengkisahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memiliki sifat amalnya, sifat jamalnya, sifat jalalnya, lengkap di kita. Maka di dalam hidupnya tenang, selalu senang, malah yang ditakutinya dijauhkan atau dipisahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendesain kita, yang menciptakan kita, bahwasanya kita manusia tidak mungkin bisa tanpa Allah, tidak mungkin bisa. Ampun Allah murka kita selesai mati kita, tapi masih ada rahmat kasih sayangnya. Padahal kita menjauhinya, walinya untuk menjauhinya, tapi Allah masih rahmat di kita, kasih sayangnya sangat besar kepada hamba-hambanya. Maka manusia tidak mungkin bisa tanpa Tuhan. Kita tidak mungkin bisa dengan Allah. Apabila dipisahi celaka, cara ibadah kita kan kebagian timbul yang hari ini kenal sini aja. Maka kita tahu setelah ibadah jauh lagi sengsara. Hidup kalau kita tanpa Tuhan selesai, terumbang-ambing. Maka apabila hidup dalam keadaan terumbang-ambing, kacau kehidupannya, tidak ada ketenangannya, bahkan selalu dihantui dengan rasa takut yang kita takutnya kesamar-samaran saja. Amal orang kita yang awal Allah ya kayak kacau, tenang aja. Hendak mengganggu di ahli kuat. Maka apabila kita sudah merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam sujud dinyatakan, dan Allah memerintahkan wasjud waqtarib. Makanya berapa banyak aulia Allah di dalam sujudnya menangis, menangisnya bahagia karena sangat dekat dengan Allah. Jangankan kita aulia daripada laki-laki, aulia daripada perempuan seperti Rabi'atul Adawiyah, setiap sembahyang sunnahnya saja beliau menangis, basah selalu saja dari tempat sujudnya. Bahagianya begitu luar biasa, rasa syukur kepada
didekatkan oleh Allah sedekat-dekatnya. Rasakan anugerah itu di dalam sujud kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Rasakan di kita. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Juga manusia tidak bisa hidup tanpa mengingat Allah. Karena apabila kita tidak mengingat Allah, kita melupakan Allah, kita pun akan dilupakan Allah. Di dalam surah Al-Qadir apa? Al-Hasyr. Di ayat-ayat terakhir apa? Walladzina nasullah, mereka yang lupa kepada Allah. Allah pun fa'ansahum anfusahum. Jangankan dengan Allah, nanti dengan dirinya sendiri dia lupa. Apa tujuannya yang sebenarnya? Dikacaukan dirinya. Tidak bisa kita yaitu tanpa mengingat Allah. Kita harus ingat Allah biar diingat oleh Allah. Makanya Allah wajibkan sembahyang. Aqimis sholata lidzikri. Sehingga tak kala kita diingat oleh Allah Ta'ala, cakap bahasanya, mana sih pulang kayak apa badannya? Tak kala kita diingat oleh Allah Ta'ala, dikabarkan oleh malaikat, orangnya kayak ini, tak kala dalam masalahku, betul-betul tahu. Maka lewat sembahyang ingat anugerah yang sangat besar, anugerah yang sangat besar. Maka bagi mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu dibukakan rahasia sembahyang, nikmatnya luar biasa sholat itu. Nikmatnya luar biasa. Kayak begini Nabi hanya tuntung sembahyang masa kita asal pandai-pandai yang masa kita tentang ilmu atau maghrib barat. Karena kita beda dengan sembahyang fardu dengan sembahyang sunnah. Sembahyang fardu itu lebih kita apa? Dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begini Nabi tak kalah sembahyang selesai satu sembahyang fardu sudah para lagi. Ada tanya sembahyangnya. Hanya kenapa? Senangnya luar biasa telah diizinkan, yaitu didekatkan Allah sedekat-dekatnya dengan sujud tadi. Didekatkan oleh Allah Ta'ala, diterima pula, dihadapi pula. Tak kala kita menghadap, dihadapi oleh Allah. Bahkan Allah lebih cepat cara mendekati hamba-Nya dibandingkan hamba ingin mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ kita akhirnya apa? Manusia tidak bisa hidup tanpa mengingat dan menyadari adanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia harus mensyukuri. Dia syukuri. Maka sembahyang itu pun adalah bagian daripada syukur. Jadi sembahyang yang kita kerjakan dalamnya kita sehari lima waktu itu adalah amalan yang komplit. Amalan komplit. Jangan kita kaji apa? Di situ kita ada amalan ucapannya, ada amalan perbuatannya, ada amalan yaitu apa? Qalbi, amalan batinnya. Tidak ada amalan yang sekomplit seperti komplitnya sembahyang. Tidak ada. Salah satu tanda kita itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diizinkan telah napa bisa yaitu membaca Al-Quran. Maka yang dibaca Al-Quran ini apa? Yaitu yang paling baik induknya Al-Quran. Di dalam sembahyang kita wajib membaca surah
Hebat sembahyang kita dengan gampang. Ada gampang-gampang. Makanya udah baginda Nabi miftahul jannah as-shalah. Kunci surga sembahyang. Kita pada sembahyang walaupun kita tidak di rumah seorang gana, kuncinya ada. Tolak kedua rumahnya, kawan gini, saya gini yang bawa kunci, kita berdua boleh, kuncinya ada. Rumah salah, masuk juga. Maka lewat sembahyang Allah ingin kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya jadi kita miftahul jannah. Anak kita kuncinya surga sembahyang, maka kita anak kuncinya teman. Anak kunci tidak mau sembarangan. Dia diisi kunci, tapi anak kunci ini sesuai anaknya pun yang mau buka. Dia biar 100 diisi anak kuncinya. Belum sebutin aja tak yang mujurnya. Dia 100 ada yang patah. Kuncinya patah. Ada lu datang langsung buka. Di sembahyang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita apa? Pembuka surga. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis menyampaikan lewat lisannya baginda Rasul, habis sembahyang kita berwirid baca ayat kursi terus. Maka disebutkan fadilah membaca ayat kursi setelah sembahyang apa? Tidak ada di antaranya dan surga yang mengatakan cuma kematian, cara mati yang melihatnya surga lagi. Makanya apa? Wirid itu tidak ditinggalkan oleh kita. Ini pun hadis daripada baginda Nabi. Hadis kita sembahyang pasti baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Hidupnya kita jangan mati udah kali dia lagi pengamat tahun surga. Karena hidup saja. Nah, jadi apa? Sembahyang ini rahasianya sangat besar. Makanya di dalam Isra dan Mi'raj langsung baginda Nabi yang mengambilnya, dia tanpa perantara malaikat. Kalau yang lainnya malaikat saja terus. Karena begitu agung besarnya sembahyang ini.
ada di dunia. Itu pun dari pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga memikirkan seperti itu, bersyukur terus kita. Bersyukur kita ini nampak termasuk orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kalau sembahyang, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, maka kita tanda seseorang itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tandanya apa? Salah satunya kalau kita selalu menuruti hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita dituruti terus, berarti kita dijauhkan oleh Allah. Nah, bahasa kita orang manusia pada sawamannya, oke, dengan kita ditarik utama dulu sampai jadi instalasinya hawa manusia. Apabila hawa nafsu kita ini tidak kita sesuai apa yang makanya menjadi Rasul apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka apa? Mestinya dia jadikan apa hawa nafsunya sesuai dengan apa yang aku kerjakan. Maka kita harus, makanya dengan sembahyang menstabilkan unsur diri kita. Amun ada sembahyang, ada stabil, ada stabil. Hawa nafsu ya kita, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Bahkan disebutkan oleh para ulama, hawa nafsu ini lebih berbahaya dibandingkan musuh syaitan yang ingin memperdaya kita. Kita kadang-kadang awal syaitan ini kalah terus. Awal syaitan aja kalah terus. Kadang-kadang makanya di dalam sembahyang kita selalu yaitu nampak mengerjakan kesunahan sembahyang sebelum membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatkala kita tahu membaca A'udzubillah ini, ya Allah, hamba ini rahmat ya Allah. Sedangkan musuh banyak, syaitan kita menyewakan jutaan juga. Anak buahnya iblis berkurang kita diri kita seorang nafsu kita. Dikatakan oleh ulama nafsu kita hanya itu lebih berbahaya daripada 70 syaitan. Terkadang kita dengan seorang syaitan saja masih kalah. Tak kalah dipuji-pujinya sombong bahwa dibisi-bisinya nih, dibisi-bisi sudah lintas. Ikan di bangsanya yang pahalanya membaiknya itu, oh keluar apa negara, keluar kesombongan. Hanya syaitan. Bagaimana dengan nafsu yang dikatakan oleh para ulama lebih berbahaya daripada 70 syaitan. Makanya perlu kita mengkaji bagaimana tentang baginda Nabi Muhammad agar jangan terjebak dengan hawa nafsu kita sendiri. Apabila hawa nafsu kita berbeda dengan baginda Nabi Muhammad, pasti lain bagiannya, pasti lain. Bagi hawa nafsu yang menyetir diri kita itu hanya udah barometernya. Maka apa hawa nafsu ya kita. Bila kita mau meluluskan hawa nafsu terus, ini alamat aku jauh. Amun jauh jangan dekati oleh kepada Allah. Karena kita hidup di dunia ini jadi kenapa bagaikan bagian malam dan siang. Artinya apa? Sekarang mungkin bahagia, tapi mungkin beberapa jam atau besok pasti ada perubahan. Amun kita jauh dari Allah.
anjurkan selalu kita sembahyang. Tanda seorang dijauhkan oleh Allah Ta'ala, kenapa? Kalau terbangkitnya di kita kenapa? Hawa nafsu yang sumbernya dari unsur api, sumbu, bangga. Maka namanya dunia berputar kita. Kadang-kadang kita di bawah, tapi kadang-kadang bisa nanti ke atas. Nah, di atas ini kayak apa? Apabila kita telah menyombongkan diri, membanggakan diri, sudah menjadi orang yang sangat hina di mata Allah. Makanya ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin, sahabat Nabi awalnya itu miskin. Kenapa? Diisian jadi kita salimut. Nah, diisian salimut. Karena dia kenapa kasihan awal-awal dia bagi dua. Sehingga apa? Karena dia bagi dua kita. Ada cukup kayaknya ini di awal. Tapi apa setelah kehidupan kita berjalan, setelah baginda Nabi wafat, ini sahabat Nabi ingat mengalatnya, ternyata jadi amil ingin. Jadi kita amil bahwa ini ya paling anulah kelasnya DPR. Jadi kita terpilih. Tanya mana kehidupan? Tapi apa tak kalah mereka menjaga, mereka menangis dan ingat masa lalu. Sehingga berucap dalam tutur katanya, A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Apa berlindung? Bahwasanya aziman indan nas wa saghir indallah. Sekarang kami ini terhormat di sisi manusia. Jadi kita jadi bupati, jadi gubernur, jadi apa umpamanya terhormat, tapi saghir indallah, menjadi kecil di sisi Allah. Kenapa? Timbul sama sombongan. Nah, makanya di dalam ilmu tasawuf sedikit kita berenang. Salah satu tanda seseorang itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan urusan, tapi ibadah kita kenapa? Biar ibadah hancur. Dulu ibadah tahun, ahli ibadah udah sedikit, ada yang ahli ibadah itu rugi. Termasuk orang yang dijauhkan oleh Allah apa? Dilancarkan. Lalu makanya tak kalah baginda Nabi yang hendak wafat. Kata baginda Nabi, yang aku takutkan kepada kalian wahai umatku, yang aku takutkan apa? Yaitu dibukakan khazanah dunia, pintu perbendaharaan dunia. Aku takut Nabi. Kenapa? Apabila dibukakan itu akan menjadikan bisa jauh daripada Allah. Apabila jauh, bahaya. Ada apa kita jauh dengan Allah? Ada apa jauh dengan Allah? Makanya mereka apa? Bersyukur dengan ditutupnya oleh Allah perbendaharaan dunia. Ada apa mau sih? Namun dibukakan urusan banyak macam-macam. Akhirnya menuntut ilmu aja hadir lagi. Yang cari-cari jawabannya. Iya, dia mau mencari. Duduk. Enggak tahu dia. Mana apa lagi? Orang yang berakal sehat sedih. Ya Allah, berarti kau telah jauhkan aku denganmu. Tapi dengan namanya ilmunya kita nak baik sedikit. Makanya ilmu ini apa? Fardun. Talabul ilmi fardun ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin. Sehingga kita mengetahui apa kita sebab-sebab yang menjauhkan kita dari Allah.
awan dikubur. Ini hadiah yaitu mengantarkan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala sehingga dimasukkan kepada Allah di dalam surga. Sehingga kita sebagai orang yang alim dilakukan mengharapkan surga tidak, tapi kita berharap bertemu dengan siapa yang menciptakan kita. Wujuhun yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu juga dalam malaikat. Bukan mengharapkan surga tidak. Wujuhun yawmaidin nadhirah, wajah mereka berseri gembira. Ila rabbiha nadhirah, karena akan diizinkan memandang, bertemu, berhadapan dengan Sang Penciptanya. Ini itu yang paling benar diharapkan oleh orang ma'rifat, bukan surga, bukan, tapi ingin bertemu dengan orang yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nikmat mengalahkan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Amu sudah kita bertemu orang-orang ini, kan nikmat yang lainnya, makan minum apa? Dari artinya lagi ila rabbiha nadhirah. Maka yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka-mereka yang bisa melihat di dunia di awal. Dengan apa? Kita melihat dengan hati kita akan tanda-tanda sifat jamal, sifat kamal, dan sifat jalal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sudah minat ya, kita tambah lagi. Inilah perlunya kita mengkaji apa ilmu tauhid, ilmu ma'rifat. Dia adalah ingin menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah, bahkan mengharapkan setelah dekat menjadi orang yang sangat dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita urusan macam-macam oleh Bapak masih untung, berarti kita masih disayang oleh Allah mungkin. Karena urusan macam akhirnya berpikiran apa amalan baik. Akhirnya dia datang menurut baca ya patah sari kali. Nah, gara-gara macet terbaca ya patah ya Allah bukan pintu. Jangan ada macet berurusan terus. Alhamdulillah. Amal orang kita yang sudah yang tahu macet ada apa-apa. Semuanya adalah minallah.